Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati dari Universitas Pancasakti semester 6 program studi PG PAUD. Saya akan mempresentasikan tentang micro teaching. Dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Irma Yuliantina MPD. Saya akan menjelaskan apa arti dari micro teaching. Micro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro dan teaching. Mikro berarti sempit, kecil, dan terbatas. Sedangkan teaching adalah mengajar. Menurut Richard N. Johnson 1974, micro teaching adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang calon guru mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik mengajar tertentu. Menurut Loughlin and Moulton, micro teaching adalah sebuah metode latihan penampilan yang dirancang secara jelas dengan jalan mengisolasi bagian-bagian komponen dari proses mengajar, sehingga guru atau calon guru dapat menguasai setiap komponen satu persatu dalam situasi mengajar yang disederhanakan. Menurut Sukirman, micro teaching adalah sebuah pembelajaran dengan salah satu pendekatan atau cara untuk melatih penampilan mengajar yang dilakukan secara mikro atau disederhanakan. Menurut Hamalik, pengajaran mikro merupakan teknik baru dan menjadi bagian dalam pembaruan. Penggunaan pengajaran mikro dalam rangka mengembangkan keterampilan mengajar calon guru atau sebagai usaha peningkatan adalah suatu cara baru, terutama dalam sistem pendidikan guru di negara kita. Satu lagi, menurut Sardiman, micro teaching adalah peningkatan performance yang menyangkut keterampilan dalam mengajar atau latihan mengelola interaksi belajar mengajar. Adapun tujuan micro teaching adalah yang secara umum meningkatkan kemampuan dalam proses pembelajaran atau kemampuan profesional calon guru dan atau meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam berbagai keterampilan yang spesifik. Menurut Sardiman, tujuan dari pembelajaran mikro adalah membekali calon guru sebelum sungguh-sungguh terjun ke sekolah tempat latihan praktek kependidikan untuk praktek mengajar. Tujuan pembelajaran mikro menurut Dwight Allen Murgiono 2009. Yang pertama, bagi siswa calon guru, memberikan pengalaman belajar yang nyata dan latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar secara terpisah. Calon guru dapat mengembangkan keterampilan mengajarnya sebelum mereka terjun ke kelas yang sebenarnya. Memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk mendapatkan bermacam-macam keterampilan dasar mengajar serta memahami kapan dan bagaimana keterampilan itu diterapkan. Yang kedua, bagi guru, memberikan penyegaran dalam program pendidikan. Guru mendapatkan pengalaman belajar mengajar yang bersifat individual demi perkembangan profesinya. Mengembangkan sikap terbuka bagi guru terhadap pembaharuan yang berlangsung di pranata pendidikan. Apa saja sih yang disederhanakan dalam pembelajaran micro teaching? Yaitu yang pertama, jumlah murid 5-10. Yang kedua, waktu mengajar. Yang ketiga, bahan pelajaran atau ruang lingkup materi. Yang keempat, keterampilan yang dilatih. Yang kelima, penggunaan metode. Yang keenam, media pembelajaran. Yang ketujuh,
unsur-unsur pembelajaran lainnya. Pilih pengajaran mikro. Yang pertama, jumlah siswa sebagai subjek belajar sedikit, yaitu antara 5 sampai 10 orang. Yang kedua, waktu mengajar terbatas antara 10 sampai 15 menit. Yang ketiga, bahan yang diajarkan terbatas. Yang keempat, komponen mengajar yang dikembangkan juga terbatas. Pembelajaran micro teaching menggunakan metode-metode pembelajaran. Bisa dengan metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode karya wisata, metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode sosiodrama atau bermain peran, metode eksperimen atau metode proyek, serta metode pemberian tugas. Dalam pembelajaran micro teaching, kita juga menggunakan pendekatan. Model pendekatan yang kami gunakan yaitu model sentra, yaitu lebih jauh tentang sentra, dan saat lingkaran kegiatan bermain sambil belajar pada sentra-sentra, sentra persiapan, sentra main peran, sentra balok, dan di sekolah kami juga ada pos-pos sesuai dengan sekolah, namanya IAS, yaitu pos Islam, alam, dan sains. Yang kedua, dengan menggunakan project based learning. Menurut ahli Afriana 2015, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Pengalaman belajar peserta didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Misalkan di sekolah kami memberikan proyek kepada siswa tentang membuat perahu dari kertas. Mereka bebas memberikan ide kreativitas mereka dalam membuat proyek berkreasi sesuai dengan pengalaman yang mereka miliki dalam pembuatan proses proyek tersebut. Demikianlah penjelasan tentang micro teaching. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.